Suasana berubah sunyi. Musik latar perlahan mengalun pelan. Jam di dinding berdetak menuju pukul 12 malam. Adegan berpindah ke kamar Heya. Heya duduk di tepi tempat tidurnya. Nafasnya terengah sedikit, tangannya gemetaran memegang kado kecil yang sudah dibungkus rapi. Di sampingnya, Lisa membantu merapikan rambut Heya dan menyemangatinya dengan mata yang berkaca-kaca. Lisa, pelan, Heya, kamu yakin masih mau pergi? Aku bisa kok kasih ini ke Kak Dot buat kamu. Kamu tinggal telepon aja, kan rencananya begitu? Heya, menunduk, lalu menatap Lisa dengan mantap, enggak, Lis. Aku harus kasih ini langsung. Aku udah terlalu sering hilang tanpa alasan. Kalau aku tetap sembunyi, dia nggak akan pernah ngerti. Lisa, kamu itu lagi sakit. Gak semua orang bisa nerima kenyataan kayak gini dengan tenang. Heya, kalau dia beneran sayang, dia pasti bisa. Dan kalau dia pergi setelah tahu, ya mungkin emang dia bukan yang tepat. Lisa terdiam. Ia menarik napas panjang dan mengangguk. Lisa, ya udah. Tapi kita harus buru-buru sebelum orang rumah kamu bangun. Dot yang duduk sendirian di halaman rumah, menggenggam ponsel. Ia tampak cemas. Jam di layar menunjukkan pukul 23.59. Dot, udah jam segini. Masa sih dia beneran gak bisa kasih ucapan satu kata pun? Tapi, ya mungkin emang gue yang terlalu berharap. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar langkah kaki pelan. Dot menoleh dan melihat Heya berdiri di ujung pagar dengan Lisa yang mendampingi. Dot, Heya? Heya, tersenyum lemah, selamat ulang tahun, Kak Dot. Dot terlihat sangat terkejut dan langsung berdiri menghampiri Heya. Tapi dia berhenti saat melihat wajah Heya yang pucat dan tubuhnya yang tampak lemas. Dot, kamu kenapa? Kamu sakit? Heya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Heya, iya. Aku sakit, Kak. Tapi, aku nggak bisa terus-terusan bohong. Ini aku, dengan semua kekuranganku. Dot terdiam. Lalu ia mendekat, menerima kado dari Heya dan menggenggam tangannya. Dot, kamu tahu? Aku lebih takut kehilangan kamu daripada tahu kamu sakit. Terima kasih karena udah datang. Lisa tersenyum di samping, lalu menoleh ke arah jam. Lisa, udah jam 12 lewat. Kita tiup lilin dulu yuk, sebelum Heya ambruk di sini. Mereka tertawa pelan. Lisa mengeluarkan kue kecil dari tas. Heya dan Dot meniup lilin bersama-sama. Semua, selamat ulang tahun, Kak Dot. Musik lembut mengalun. Kamera menyorot wajah-wajah mereka, lalu mengarah ke langit malam yang dipenuhi bintang. Kadang keberanian itu bukan soal melawan dunia, tapi melawan ketakutan dalam diri sendiri. Di depan rumah Dot. Lilin di atas kue sudah padam. Udara malam terasa hening, hanya suara jangkrik dan detak jantung yang terdengar di kepala Heya. Dot, masih menatap Heya lekat-lekat, kamu tahu nggak, Dari dulu aku selalu ngerasa kamu tuh aneh. Kadang muncul, kadang ngilang. Tapi entah kenapa, aku nggak pernah bisa benar-benar marah. Heya, senyum lemah, karena kamu terlalu baik. Dot, bukan. Karena aku peduli. Heya menunduk. Tangannya bergetar pelan. Lisa berdiri sedikit menjauh, pura-pura main HP agar memberi mereka ruang. Dot, pelan, jadi sebenarnya kamu sakit apa, Heya menarik napas panjang, lalu menatap mata Dot dalam-dalam. Heya, lupus, Kak. Penyakit autoimun. Kadang badanku bisa sakit banget. Kadang aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Makanya aku sering ngilang. Aku nggak mau kelihatan lemah di depan kamu. Dot, menelan ludah, matanya membulat perlahan. Heya, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Heya, aku takut. Aku pikir kamu bakal pergi kalau tahu. Aku takut kamu ilfeel. Aku takut kamu kasihanin aku. Tapi malam ini, aku udah nggak mau sembunyi lagi. Sunyi. Dot menatap wajah Heya lama. Lalu ia mendekat dan menggenggam tangan Heya. Dot, kamu tahu nggak, justru malam ini kamu kelihatan paling kuat. Kamu datang ke sini, padahal kamu lagi sakit. Kamu jujur, padahal kamu takut.
Itu keberanian, Ge. Heya meneteskan air mata. Lisa dari kejauhan ikut tersenyum haru. Dot, aku nggak janji bisa selalu ngerti atau selalu kuat. Tapi aku janji satu hal, aku akan belajar jalan bareng kamu. Pelan-pelan. Setiap langkahnya. Heya, berbisik terima kasih. Pelukan pelan. Musik sendu mengalun. Kamera perlahan bergerak menjauh, menyorot ketiganya di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Keesokan paginya, rumah Heya. Mama Heya berjalan ke kamar, membuka pintu perlahan. Heya? Bangun, nak. Hah? Lisa? Lisa terlihat tidur di lantai samping tempat tidur Heya. Heya sudah terlelap. Raut wajahnya tenang. Mama Heya tersenyum, lalu menutup pintu. Alhamdulillah. Dot duduk di depan laptop. Membuka tab pencarian Google, bagaimana cara mendampingi orang dengan lupus? Lalu mulai mengetik, surat untuk Heya. Voice over Dot. Heya, kamu pikir kamu beban. Tapi buat aku, kamu adalah alasan kenapa aku harus jadi lebih kuat. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu, kamu bikin aku yakin. Kita bisa mulai dari sini. Bareng-bareng.